Shalom saudara, saya Uncle Mandil ya, dan saya menyapa saudaraku semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, ada pertanyaan yang datang kepada Uncle. Pertanyaannya adalah, apa akibatnya bila berdosa? Apa akibatnya bila berdosa? Nah, sebelum Uncle menjawab, Uncle mau buka dulu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 ya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sana dikatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dikatakan pada hari, ya, dikatakan pada hari. Kalau kita lihat dalam Ibraninya, biom, yang artinya hari. Perhitungan hari itu berbicara petang dan pagi. Ketika manusia itu telah mengeksekusi atau menikmati keinginan untuk melanggar hukum Tuhan atau firman Allah, maka akibat yang pasti adalah mati. Apapun ya, apanya yang mati adalah seluruhnya. Dimulai dari spiritual atau rohani, moral, dan fisik. Spiritual atau rohani, Anda mati, maka fisik tidak berguna. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 setelah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, belum dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Kapan menjadi makhluk yang hidup? Ketika Tuhan Allah mengembuskan napas hidup, ya kan? Baru menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau spiritual manusia ini mati, itu berarti fisik juga tidak berguna, gitu. Kalau diperhatikan, ya, kapan manusia menjadi makhluk yang hidup? Ya, ketika Tuhan Allah tadi mengembuskan napas yang hidup, ya, napas hidup dalam hidungnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Dan ketika Anda, saudara, mengeksekusi keinginan untuk menikmati, ya, keinginan melanggar hukum Tuhan, itu berarti Anda memberontak kepada Tuhan Allah. Sama seperti malaikat-malaikat yang telah memberontak kepada Allah. Bila Anda perhatikan, ya, bila kita manusia memberontak kepada Tuhan Allah, berarti apa? Berarti kita terlepas dari sumber hidup yang telah memberikan kita hidup. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, baca lagi kembali dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-4. Karena Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ia melemparkan mereka ke dalam neraka, ke dalam gua-gua yang gelap dan gelap, di mana mereka ditahan sampai hari penghakiman. Kata melemparkan, kalau kita lihat, saudara, dalam bahasa Yunaninya, paradidomi. Paradidomi ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama, para, yang artinya dari dekat. Kemudian, didomi, yang artinya memberi. Jadi, paradidomi artinya menyerahkan dari, yaitu menyerahkan dengan rasa keterlibatan yang dekat. Kenapa dikatakan yang dekat? Karena malaikat itu adalah ciptaan yang telah Tuhan Allah ciptakan. Jadi malaikat itu miliknya. Jadi menyerahkan malaikat yang memberontak tadi ke tempat penghukuman, gitu dia, ke suatu tempat di mana nanti dari situ sampai pada hari penghakiman. Kata neraka dalam bahasa Yunaninya adalah Tartaro. Tartaro yang artinya Tartarus atau Gehenna. Tartarus atau Gehenna ini tempat hukuman yang hanya cocok untuk setan. Namun juga Tartarus ini melambangkan hukum abadi bagi orang jahat. Nama Tartaro merupakan suatu nama Yunani
Ya, Tartaro merupakan suatu nama Yunani untuk dunia bawah, khususnya tempat tinggal orang-orang terkutuk sehingga dibuang nanti ke neraka. Dalam mitologi, ini kita berbicara mitologi ya, tentang Yunani, Tartarus adalah tempat hukuman di bawah bumi ini. Misalnya para titan atau titan yang dikirim gitu ya. Titan yang dikirim. Jadi itu kita lihat dari mitologi Yunaninya ya, bahwa hukuman yang ada di bawah tempat yang ada di bawah bumi ini tempat para titan. Apakah Tuhan Allah, kalau kita bacakan tadi seperti pertanyaannya Uncle tadi yang datang kepada Uncle, apa akibatnya bila berdosa? Jawabannya sudah pasti mati. Tapi dikatakan bahwa di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya Kristus datang supaya kita mempunyai hidup yang percaya, yang datang kepadanya. Ya, jadi kita manusia ini sudah mati. Tapi sebelum tiba hari kita ini, fisik kita kembali ke tanah, disitulah kesempatan kita untuk percaya, datang kepada Kristus Yesus. Karena di dalam Dia kita memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya.